Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulim wa ma'mul wa ala salahi sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yubaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yaghfiru dzunubana wa dzunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadzal kitabi wa muallimina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala al-faslus tsani fi huquqiz zaujil wajibati 'ala zaujati. Ketemu? Ya, nggak ada. Hilang apa belum datang? Pakai nggak ada. Yang pegang liatin, yang kagak dengerin ya. Insya Allah pahala mah kagak bakal ketukar. Malah dalam hadis gini, Yabna Mas'ud gitu ya, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman gitu wala taktub harfan. Kamu duduk di majelis ilmu gak usah megang pulpen, gak usah sambil nulis, dengerin aja. Itu masih lebih baik daripada memerdekakan hamba saya. Bagi yang kagak ada bagi yang ada, pulpen ada, kitab ada, diliatin supaya mata kita ikut diibadahin. Mata ikut ibadah. Ibu-ibu kan suka pada yasinan ya. Saya yakin dah ibu-ibu semua hafal yasin. Jangankan yasin, kulhu aja hafal kulhu. Ambil jadi langganan tiap sholat kulhu lagi. Gak apa-apa. Yasin hafal dah yasin. Itu saran saya, walaupun hafal lihat aja. Walaupun hafal lihat supaya mata kita bisa ikut ibadah. Itu kan mata ibadah dengan ngelihat, ya kan? Ada mata ibadah dengan merem. Ayo, ada nggak? Mata ibadah dengan cara merem ada? Ada. Tidur dengan niat supaya bisa ibadah.
Ibu jam 11 semalam mulai tidur nih, niatin, saya niat tidur ini supaya punya kekuatan bangun subuh dan sholat subuh. Itu selama tidur dianggap ibadah. Bu, selama tidur dianggap ibadah sampai ngimpi-ngimpi kita. Ngimpi ibadah. Ada ya. Jadi kalau bisa semua anggota tubuh kita diikut andilkan dalam soal ibadah ya. Ini pasal kita sekarang ini menyoal hak-hak suami yang wajib bagi istri. Kan kalau di pasal kemarin-kemarin itu kewajiban suami kepada istri. Sekarang sebaliknya nih, kewajiban istri kepada suami. Apa aja yang wajib gitu ya, harus tahu. Ada kewajiban, ada hak. Ada kewajiban, ada mana yang lebih dahulu kita harus tunaikan? Mana dulu? Kewajiban dulu. Apakah hak wajib dituntut? Tidak, bebas saja. Hak itu tidak wajib diambil, tidak wajib dituntut, bebas-bebas aja, ya. Tapi kewajiban harus. Sekaligus sebagai ta'adub, bertata krama, entah kepada sesama makhluk atau kepada Allah. Kan Allah ngajarin ke kita melalui kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepadamu aku atau kami beribadah, kewajiban kan? Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon pertolongan, itu hak kan? Jadi sebelum menuntut hak, kewajiban dulu penuhin biar kagak malu-maluin. Ngapa minta ditolong? Karena saya kan menyembah ya Allah, gitu ya. Kan dia jadi ada alasannya nih. Nyembah kagak apa kagak tiba-tiba minta ditolong gimana? Nah itu. Bertadub, bertatakrama. Jadi takdimul ibadah alal isti'anah namanya ya. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa. Tuhan Nisa artinya perempuan ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki-laki itu, maksudnya suami itu menguasai perempuan. Qawamun 'alan nisa, menguasai perempuan, istri. Ay musallitun 'ala ta'dibihim, membawahi, diserahi urusan tanggung jawab 'ala ta'dibihim, atas tanggung jawab mengajarkan mereka. Ajarkan mereka, istri. Bima faddalallahu bihi ba'dhum ila ala ba'din, dengan apa yang Allah berikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya bahwa Allah karena memang telah memberikan kelebihan kepada makhluk kelompok laki-laki melebihi kelebihan yang Allah berikan kepada perempuan. Sehingga nanti otomatis ada beberapa hal yang laki-laki dominan di situ, ya. Dengan kata lain ada ketergantungan, ada banyak ketergantungan perempuan atau istri terhadap laki-laki. Terutama wabima anpaku, atas nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dari harta mereka.
dari lantaran terjadi pinikahihinna, dalam menikahi mereka, seperti mahar, nafkah, ya. Itu mahar kan tanggung jawab laki-laki, kemudian nafkah tanggung jawab laki-laki. Nanti itu diberikan tuh oleh laki-laki. Tabdilur rijal alaihinna min wujuhin kasiroh hakikatan wa syar'iyatan. Jadi nanti ini mufassirun, qolal mufassirun, berkata para ahli tafsir dalam memberikan penafsiran ayat-ayat yang tadi, ya, tentang bagian mana yang dijadikan sebagai keunggulan laki-laki atas perempuan. Apa aja nih? Banyak katanya. Min wujuhin kasiratin hakikatan wa syar'iyatan. Banyak. Pertama, peminal awal dari kelompok pertama nih, bahwa laki-laki dianggap mengungguli perempuan, anna uqulahum wa ulumahum aksaru. Pertama, ditemukan fakta bahwa akal dan ilmu laki-laki itu lebih banyak. Akal laki-laki sekaligus ilmu laki-laki lebih banyak daripada akal dan ilmu perempuan. Dalam tataran skala umum, tapi kalau dalam tataran orang per orang, nih orang per orang nih ya, bisa jadi ada perempuan lebih pintar ketimbang laki-laki. Banyak loh ya. Tapi secara umum laki-laki lebih pintar daripada perempuan. Jangan-jangan termasuk minterin ya? Hah? Lebih pintar sekaligus minterin. Nah, maksud saya minterin itu membikin pinter. Nah. Jangan salah penafsiran ya. Lebih pinter dan lebih banyak ilmunya ketimbang perempuan dalam skala umum, tapi dalam orang per orang bisa jadi ada perempuan lebih pinter daripada laki-laki. Contoh-contoh nih. Dulu ada orang namanya Profesor Zakiyah Darajat. Ada yang pernah dengar nggak nih? Ya, Profesor Zakiyah Darajat itu salah satu guru besar di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Pinter. Itu perempuan. Ini contoh yang saya katakan orang per orang. Masih banyak lagi yang bisa disebutkan sebagai contoh dari bahwa perempuan terkadang juga lebih pintar dari laki-laki, bahkan lebih kuat ya. Kita kan seringkali menemukan fakta bahwa ada pahlawan-pahlawan nasional dan sebagainya dari kalangan perempuan ya. Ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, perempuan kan? Nah kalau Cut Tari artis. Itu Cut Nyadin, orang Aceh, perempuan tukang perang, hebat ya. Laki-laki aja kadang-kadang diajak perang masih mikir-mikir, soalnya risikonya mati nih. Dia berani. Dia punya suami namanya Teguh Umar, bukan Teguh Wisnu, Teguh Umar. Diasingkan oleh Belanda, dia ke Sumedang dan mati di sana, dikuburkan di sana. Sumedang. Ibu tahu Sumedang? Coba jawab. Siapa nama tukang tahu Sumedang yang suka mangkal di sono? Kang Asep apa Kang Agus? Sumedang ya. Gak mungkin John. Jadi
Kalau secara orang per orang ya bisa dibuktikan juga bahwa ternyata perempuan terkadang lebih hebat daripada laki-laki. Tapi kalau dalam skala umum, laki-laki mendominasi kaum perempuan, baik secara akal maupun secara keilmuan. Itu loh ya, ini fakta-fakta. Wa qulubahum al-amali syaqati asbaru wa qulubahum alal amali syaqati asbaru. Hati laki-laki dalam hal menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berat lebih ulet, lebih sabar daripada perempuan. Itu loh, macul sabar. Coba perempuan suruh macul, sebentar-sebentar berhenti, kagak sabaran, karena memang tidak ditopang oleh kekuatan tenaga yang sehebat laki, dan bukan seharusnya di situ memang ya. Gitu. Untuk pekerjaan yang berat. Kalau yang sederhana sih kadang-kadang perempuan justru lebih hebat ketimbang laki-laki. Gitu. Ini kelebihan yang Allah berikan pada kaum laki-laki. Kekuatan, kemampuan tulis menulis, ya, kemampuan berkuda. Wa fihimul ulama wal imamatul kubro was sugro. Di kalangan laki-laki juga lebih banyak kalangan ulama dari laki-laki ketimbang ulama perempuan. Gitu. Jadi ulama lebih banyak laki-laki, Bu, ketimbang perempuan. Entah dari lantaran kapasitas akal dan keilmuannya yang kecil, atau lantaran waktu, kesempatan untuk belajar perempuan lebih sedikit ketimbang laki-laki. Gitu. Perempuan mah jarang bertahan di pesantren 15 tahun. Masuk umur 15 tahun. Dapat 5 tahun udah dilamar orang, belum keburu pinter udah punya berumah tangga. Jadi maklum ya, kalau kemudian dia dapetin suami yang pinter, mendingan tuh. Saya bilang mendingan kenapa? Dalam kenyataannya seorang suami juga kagak mampu, kagak bisa ngajarin bini. Bawaannya pengen ngadat mulu, salah mulu. Salah mulu diajarinnya gitu. Orang lain mah kagak berani, ke bini mah berani. Kata orang, terus saya contoh, iya bener. Kata orang ke saya, terus saya contoh, bener ternyata. Kalau ngajarin bini bawaannya pengen marah mulu, jadi kagak bisa ngajarin. Gitu. Tapi mending bisa nyontohin. Gitu loh ya. Karangan para ilmuwan lebih banyak laki-laki karena kesempatannya dan langkahnya lebih luas gitu. Ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Nah, pemimpin kalangan laki-laki. Ini calon pemimpin kita juga tiga-tiganya laki-laki. 6-6-nya ya. 6-6-nya. Jihad laki-laki. Adzan perempuan boleh. Perempuan boleh nggak adzan? Perempuan boleh di kalangan perempuan, sama-sama perempuan di ruangan perempuan, adzan dah, gitu boleh. Di masjid raya ngapain? Kalau dalam fikih makruh sih, makruh. Yang makruh adzan itu perempuan, kemudian anak kecil makruh. Selama dipastikan ada laki-laki dewasa, gitu. Adzan itu luar biasa, Bu. Ini adzan nih. Walaupun akhirnya perempuan kecil untuk memiliki wilayah beradzan, saya perlu kemukakan sedikit tentang fadilahnya. Itu orang yang beradzan akan memperoleh pahala maddas sautihi, sejauh suaranya terdengar. Kalau kita adzan dari sini kedengaran sampai grogol nih,
Hitung orang dari sini sampai Grogol berapa? Kalau ada 5 juta, nah berarti 5 juta pahala Allah berikan ke kita. Kesononya sampai Gondrong. Gondrong tahu? Jauh nggak? Jauh, apalagi kalau dari sininya Botak, ambil sono Gondrong, lebih jauh lagi. Bang, naik ojek sampai Gondrong berapa duit? Mahal. Naik ojek sampai Gondrong. Bulan ke sono sampai Cipondo misal ya. Sono sampai Kamal, kampungnya Kiswahili, mana Kiswahili itu. Sekeliling suara yang terdengar suara adzan, sebanyak itu Allah berikan pahala kepada orang yang mengumandangkan. Sekali-kali Bu, ke bapaknya di rumah, Bang, atau coba sekali-kali pengen dengar suara abang di masjid, coba adzan kayak gimana. Yang kagak biasa mah kagak berani loh adzan. Padahal bukan kagak apal ya, apal loh. Anak kecil aja adzan tanpa teks. Nggak ada anak kecil adzan sambil ngelihat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apal ya. Makanya dalam hadis orang yang beradzan itu nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang panjang lehernya. Kok jadi panjang leher kan jelek? Maksudnya bukan panjang lehernya, menengadah gitu tuh. Bukan manjangin kayak jerapah. Menengadah ke atas melihat betapa tinggi dan banyaknya pahala beradzan. Ya gitu. Tapi sayangnya ini untuk perempuan sangat kecil wilayah kemungkinannya ya. Tapi sungguh begitu, kalau ada kesempatan beradzan di kalangan perempuan, adzanlah. Karena kan diperbolehkan untuk sesama perempuan. Ada lagi yang menyatakan makruh adzan selain anak kecil adalah hunsa, banci. Suka lebay dia mah. Banci suruh adzan bencong. Wah, kedengarannya kacau deh ya. Nah itu. Khutbah dinamakan oleh laki-laki. Perempuan boleh nggak khutbah? Kalau khutbah buat sesama perempuan boleh. Ibu, kelompok perempuan sesungguhnya boleh menyelenggarakan sholat Jumat sesama perempuan. Walaupun tidak wajib kan, tidak wajib Jumat kan semua ya. Tidak wajib itu berbeda dengan tidak boleh. Kalau tidak wajib ya tidak wajib, kalau tidak boleh jangan. Jadi kalau tidak wajib kita mau lakukan silahkan. Berarti bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah. Sesama perempuan misal nih Jumatan, ada khotibnya ya perempuan juga. Oh ada loh di satu daerah Idul Fitri perempuan semua. Laki-laki di masjid, kelompok perempuan di musola. Ya khotibnya perempuan. Nah itu. Jadi walaupun ada, tapi tetap lebih banyak diambil alih oleh laki-laki. Wal Jum'atu termasuk Jumat. Wal i'tikaf termasuk i'tikaf. Karena kalau perempuan disarankan i'tikafnya cukup di rumah aja. Udah termasuk i'tikaf lah ya. Kemudian wasyahadah menjadi saksi fil hudud wal qisas dalam hal yang menyangkut soal had dan qisas. Persoalan-persoalan pidana dan lain-lain, saksi diambil dari pihak laki-laki. Bahkan nikah, gimana hukumnya nikah saksinya perempuan? Tidak sah, harus laki-laki gitu loh ya. Nah dalam hal kesaksian, dua orang perempuan akan sama dengan satu orang laki-laki. Misal nih, ada sesuatu yang harus ada saksi, laki-laki cuma satu, sedangkan saksi harus dua. Maka harus didatangkan dua orang perempuan buat menggantikan satu orang laki-laki yang tidak ada. Gitu ya. Jadi 3 tuh. Nah, buat saksi. Waziyadatul miras, dan kelebihan memperoleh hak waris. Anak laki-laki atau ahli waris dari jenis laki-laki perolehannya lebih banyak ketimbang perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan lidzakari mislu hadzil unsayain. Perolehan warisan bagi laki-laki 2 kali lipat
perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2, gitu ya. Ini contoh, ada seorang meninggal dunia, dia punya bapak, punya ibu juga, antrian ninggalin bapak dan sekaligus ibu. Berapa bagian bapak, berapa bagian ibu, gitu ya. Kalau kebetulan tidak punya anak, bagian ibu adalah sepertiga. Bapak jadi apa? Jadi asobah loh. Sisa dari sepertiga kan lebih banyak ya daripada perolehan yang lain. Artinya perolehan seorang bapak lebih banyak daripada ibu, karena dia bapak laki, gitu loh ya. Jadi dalam ketetapan perolehan ahli waris pun jenis kelamin laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan. Sekarang ini Bu, jarang sekali kita mempraktekkan bagi-bagi warisan melalui ilmu paroid. Jarang ya. Makanya di dalam pernyataan Rasulullah SAW ketika menyatakan bahwa yang dijamin ahli dalam paroid adalah Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit, seseorang yang diakui ahli dalam hal paroid oleh Nabi. Nah, pengarang Rohbiyah, pengarang kitab paroid menyebutkan wa innahu la'awwalu ilmin yubqadu fil ardi hatta la yakadul yujadu. Ilmu paroid itu adalah ilmu yang akan lebih hilang pertama kali ketimbang ilmu yang lain. Ilmu paroid sampai nanti hampir tidak ditemuin. Itulah sebabnya bagi-bagi harta warisan boleh dengan cara berdamai, bermusyawarah, buat dibagi ratakah itu atau gimana. Gak usah pakai paroid, misal boleh asal semua pihak setuju. Anak laki-laki 10 juta, anak perempuan 10 juta, gitu misal ya, boleh asal semua pihak setuju dan ridho. Sekarang banyak ditentang paroid, terlebih apa kelompok perempuan yang merasa dapat lebih sedikit ketimbang laki-laki. Gue yang capek ngurusin bapak, lagi giliran mati lu yang gede, yang dapatnya gimana? Kan kalau ngurusin orang tua yang sakit Pak lebih streng perempuan ya. Mana ada laki-laki mah nih, biar kata bapaknya lagi sakit masih sempat main bola loh, main catur, mancing. Perempuan mah kagak ya. Nah itu giliran mati harta warisannya gedean ke laki-laki. Ada yang membuat kayak gitu, maka boleh hukumnya dibagi rata ya. Watasib dan asobah, watamulid diyat, dan menanggung diyat, tanggung jawab denda atas kasus yang terjadi secara pidana. Wawilayatun nikah, dan menjadi wali nikah. Menjadi wali nikah adalah hak laki-laki. Nggak ada dalam fikihnya perempuan boleh jadi wali gitu. Hingga kalau ada seseorang yang tidak punya bapak, dia cuma punya emak, saat dia nikah yang menjadi wali adalah wali hakim. Kenapa? Karena dia tidak punya wali. Gitu ya, al hakim waliyun liman la waliyalah. Kok bukan emaknya? Bukan, emaknya tidak boleh jadi wali. Tidak ada dari kelompok perempuan yang diperkenankan menjadi wali nikah dalam Islam, nggak ada. Hatta garis keturunan, bibinya nggak bisa, paman dari bibi nggak bisa, harus dari bapak ya. Tuh, jadi laki-laki ya yang diunggulkan. Wat tolak, termasuk tolak. Dalam sebuah keluarga yang punya hak tolak adalah suami. Kagak ada bini boleh nolak lakinya. Hak suami itu ada berapa tolak? Hah? 2. At-tolaku marrotan. At-tolaku marrotan. Imsakum bima'rufin atau tasrihum bi ihsan. Tolak tuh 2 aja. 2 aja. Kalau mau disatuin lagi biar bener tambahnya gitu. Kalau mau ditahan-tahan, pertahankan yang satu itu. Sebab tolak itu salah satu perbuatan yang apa namanya boleh tapi dibenci sama Allah. Abghadul halal.
Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah tolak. Ya. Jangan suka, ini harusnya ke laki-laki, jangan ada kebiasaan segampang itu mengucapkan kata tolak, cerai dan sebagainya kepada istri. Ini banyak orang yang melanggar itu. Datang nangis-nangis, Pak Ustadz saya kelepasan ngomong, habis kesel saya jatuhin tulak 3, tapi SMS atau WA sama itu, sama dengan nulis surat. Saya bilang udah, namanya ba'id kubro lu, saya bilang. Baru boleh balik lagi kalau binimu sudah kawin dengan orang lain dan bercerai dan lepas idah. Beberapa hari udah bareng-bareng lagi coba. Nah itu jadi dia sembarangan ya, banyak yang kayak gitu ya. Suruhatnya mah kayak yang iya, bener. Warajah dan merujuk. Rujuk itu hak suami. Bagaimanapun istri tidak mau kalau dibilang saya rujuk kamu jadi loh. Iya, tidak disyaratkan mau. Sahnya rujuk tidak disyaratkan istri harus mau. Seperti sahnya nikah tidak disyaratkan perempuan harus mau. Perempuannya kepaksa nih, kayak Siti Nurbaya. Hah? Kepaksa, sah nggak? Sah. Rukun nikah tuh nih, 1 wali, 2 orang saksi, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ijab kabul, mana sama-sama suka? Nggak ada kan? Udah gitu. Saya juga dulu mau dipaksa nikah sama artis nggak mau, dianya nggak mau. Tidak ada unsur sama-sama suka dalam itu ya. Apalagi begini, bapak dan kakek bisa berfungsi sebagai wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang dia kehendaki dengan persyaratan. Gitu loh. Dengan syarat mukafaah. Apa mukafaah? Sepadan. Dia punya anak perempuan atau cucu perempuan. Dinikahkan dengan laki-laki yang perempuan ini gak mau. Itu boleh tuh bapaknya atau kakeknya memaksanya untuk mau. Tapi persyaratannya laki-lakinya secara umur sepadan, jangan aki-aki banget. Perawan dikawinin ke aki-aki kapan senang-senangnya, gue malah langsung dengar batuk-batuk gitu kan. Nah itu. Kemudian tingkat sosial masyarakatnya juga sepadan gitu ya. Jadi walaupun mujbir nggak bisa sembarangan. Itulah bukti dari bahwa apa namanya fasilitas yang Allah berikan kepada laki-laki soal hak perwalian memang luar biasa. Nah itu ya. Dan itu tidak didapati dalam perempuan. Nah, termasuk rujuk ya. Wa adadul azwaj, dan berbilangnya istri. Wah, ini urusan ini jelasin jangan nih. Ini saya paling berat ngejelasin ini, Bu. Tentang hak atau kebolehan yang Allah berikan pada khusus laki-laki untuk memiliki istri lebih dari 1. Tuh, nih liatin. Wa adadul azwaji, dan berbilangnya istri-istri. Tuh, ada kan terjemahnya kan? Nah, masa saya ngebohong? Namanya bukan poliandri. Ya artinya gini, boleh itu tidak harus, asal boleh aja. Harus, ya nggak usah lah, mau nekat, ngukur aja lah, ngukur, ya. Mentang-mentang boleh, sini punya bini, pindah sono punya bini. Istri mah cukup 1, di Jakareng 1, di Bogor 1, di ya gitulah, memang ini hukum ya. Jadi gini Bu, kalau kaitan dengan hukum terima aja,
Persoalannya kita nerima juga belum tentu jadi korban ini, ya kan? Ada ustazah yang gara-gara gagal rumah tangga sama lakinya, kalau ditanya soal ginian, sentimen banget. Sampai bilang anti poligami. Lah, poligami itu artinya hukum yang Allah perbolehin, yang Allah belehin, dia bilang anti. Salah itu. Salah. Secara hukum harus diterima, ya kan? Tapi penerapannya nanti silahkan dimusyawarahkan. Kalau abang mau kawin lagi, saya mundur bang, gitu. Hah? Masa susah kayak gitu, gitu ya? Musyawarah bapak juga gitu. Jadi kalau nyata-nyata menyatakan anti atas hukum ini, bisa jadi duraka kita, doraka. Quran kok. Pankihu mato balakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Kalah udah. Gitu. Kenapa ada kalimat ini ya? Saya juga nggak tahu sih, nggak. Wa ilaihil intisab, wa ilaihimul intisab, dan terhadap laki-laki nasab dinisbahkan. Anak keturunan kita disambungkan nasabnya ke laki, artinya ke bapaknya, bukan ke emaknya. Makanya kita bin itu bapak, ya. Hindun bin Ahmad bin Ismail bin Umar misal gitu ya, contoh itu mah gitu, enggak ke perempuan. Itu sampai ini aja ya. Nanti setelah ini kan ada kisah ya. Ibu-ibu, alhamdulillah kita telah sampai pada paruh pertama dari pembagian soal apa yang Allah berikan kelebihan kepada kaum laki-laki. Mudah-mudahan itu semua menjadi ilmu buat kita, setidaknya ilmu aja ya. Setidaknya ilmu aja. Ini belum benar-benar masuk pada apa yang jadi kewajiban istri terhadap suaminya, ya. Mudah-mudahan suami-suami ibu-ibu, suami-suami ibu-ibu, suami ibu-ibu, satu aja suaminya, Allah berikan taufik hidayah dan istiqomah. Istiqomah, ikatan suami, istiqomah apa? Ikatan suami takut sama yang di rumah. Nah, iya itu kita di mana? Nggak apa-apa. Yang penting rumah tangga biar berkah ya, rezeki biar berkah, anak-anak biar jadi anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.